Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan saya Muhammad Alexan dari kelompok CSL1. Izin untuk membuat video pemeriksaan tampon hidung, baik anterior, posterior, dan juga pengambilan ekstraksi benda asing pada telinga. Baik, pemeriksaan pertama adalah kita lakukan ekstraksi dari telinga, ekstraksi benda asing pada telinga, di mana untuk pemeriksaan ini menggunakan adanya forceps alligator, kemudian juga ada otoskop dan juga ada headlamp gitu. Nah, untuk pemeriksaan ini apabila pasiennya anak-anak, kita perlu minta bantuan orang tuanya untuk memangku pasiennya dan dimiringkan kepalanya. Kemudian pertama-tama kita akan cuci tangan terlebih dahulu. Baik, kemudian kita lakukan inform consent pada pasien dan juga orang tuanya. Baik, Adek, setelah tadi saya lakukan anamnesis, Adek ada terasa telinganya penuh ya di bagian kiri, di bagian kanan Adek, dan bagian kirinya enggak ya. Oke, kemudian untuk kemarin ada riwayat mengorek telinga, kemungkinan itu Adek nyangkut dari kapasnya, nanti akan kita periksa menggunakan otoskop gitu. Nah, setelah periksa akan kita cek untuk forcepsnya, kita ambil menggunakan forceps gitu. Untuk pemeriksaannya akan saya lakukan dengan semaksimal mungkin untuk mengurangi rasa sakit. Apakah ada bersedia? Baik, kemudian kita periksa menggunakan otoskop pada telinga sisi yang sehat, yaitu sisi kiri pasien. Baik, untuk hasil pemeriksaan apakah dinding telinganya apakah ada perdarahan, apakah ada mukus gitu, intak atau tidak, untuk membran timpaninya bagaimana, intak atau tidak. Oke, baik, kemudian kita lakukan di sebelahnya. Oke, baik, untuk kita nilai apakah ada pendarahan pada dinding telinganya, apakah ada sekret, apakah ada membran intak atau tidak, apakah ada benda asing. Baik, didapatkan untuk pada pemeriksaan sebelah kiri tidak didapatkan benda asing, dan juga untuk sisinya tidak ada perdarahan, tapi di sebelah kanan ada benda asing namun tidak ada perdarahan dan juga sekret. Oke, kemudian setelah itu kita lakukan ekstraksi benda asing menggunakan forceps alligator. Kita masukkan perlahan-lahan. Oke, perlahan-lahan. Kemudian setelah terasa adanya benda asing, kita buka dan kita jepit. Oke, kita keluarkan perlahan, didapatkan hasil kapas cotton bud. Kemudian kita buang ke pom. Baik, kemudian kita tetesi dari obat tetes antibiotiknya. Oke, baik, tadi apakah sudah mendingan dari telinganya? Oke, apabila sudah, ada bisa pulang, dan juga untuk nanti saat menggunakan cotton bud baiknya di dalam pengawasan orang tua dan juga tidak tergesa-gesa dalam memakai telinganya gitu. Oke, baik, terima kasih. Sehat selalu, Adik. Baik, kita lanjut. Prosedur selanjutnya adalah pemasangan tampon anterior, di mana untuk pemasangan tampon anterior untuk alat yang digunakan adalah pertama adalah kasa, kemudian ada spekulum hidung dan juga forceps bayonet. Nah, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita inform consent kepada pasien, baik Bapak, untuk memakai pendarahan ini. Kita akan masukkan kasa ke hidung Bapak, mungkin agak terasa tidak nyaman, namun kami akan meminimalisirnya dari melakukan dengan maksimal. Apakah Bapak bersedia? Kita sudah terlebih dahulu. Kita nilai menggunakan spekulum hidung, bagaimana, apakah ada perdarahan atau tidak, untuk septumnya intak atau tidak. Kita nilai bagian kongkanya bagaimana, apakah ada sekret mukosa atau tidak. Baik, kita cabut. Kita nilai sebelahnya sama seperti tadi. Oke, selanjutnya kita lakukan pemasangan tampon. Kita masukkan ke arah bagian atas gitu, memenuhi dari kafum nasinya. Baik, apabila sudah, kita tunggu sampai dari perdarahannya berhenti, baru kita cabut gitu. Baik,
Bapak ini ditahan, jangan dikeluarin kasanya, dibiarkan saja untuk meresap darahnya dan juga biarkan sampai perdarahannya berhenti, Pak. Baik, sekian, terima kasih, Pak. Baik, selanjutnya adalah pemeriksaan prosedur pemasangan tampon posterior. Kalau tadi tampon anterior menggunakan kasa, ini sama menggunakan kasa juga, namun kasanya sudah diikat dengan benang. Nah, pertama-tama, prosedur pertama kita harus menggunakan kateter, memasukkan kateter dan mengoleskan menggunakan lubrikan. Nah, kemudian setelah itu dimasukkan kepada lubang hidung pasien. Baik, kita masukkan ke lubang hidung pasien. Baik, dan juga kita butuh satu kateter lagi untuk dimasukkan kepada lubang hidung pasien di arah sebelahnya. Oke, sudah. Kemudian setelah itu kita lihat untuk di bagian rongga mulut bagian belakang apakah ada ujung kateternya. Apabila ada, kita tarik ujung kateternya, tarik ke depan. Nah, namun ini untuk manekinnya tidak bisa untuk menembus, kateternya tidak bisa menembus belakang, maka kita simulasikan di mana kateternya ada di mulut. Kemudian kita ikat tamponnya, dengan kateter. Baik, apabila sudah terikat maka kita tarik untuk tamponnya dan kita tarik hingga nanti tamponnya masuk ke bagian dinding hidung dan juga menyumbat dari perdarahan bagian belakang. Dan ditunggu untuk perdarahannya sampai berhenti. Baik, sekian, terima kasih untuk video CSL-nya. Mohon maaf apabila ada salah, dokter. Mohon arahan dan bimbingannya.